Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Satu hari lagi Tuhan beri bagi kita hari ini untuk kita menikmati kebaikan Tuhan. Benar bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Haleluya. Dan di hari yang istimewa ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk kali pertama kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus dari rumah. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 3 perayaan penting dalam kekristenan yang perayaan ini menjadi tanggal merah, menjadi hari libur, khususnya di kalender Indonesia dan juga seluruh dunia, yaitu pertama perayaan Natal, ya kan? Itu tanggal merah seluruh dunia itu ya, Desember. Lalu yang kedua Paskah, ya kan, itu menjadi perayaan seluruh dunia. Dan yang menarik lagi saudara, yang ketiga yang menjadi tanggal merah, jadi hari perayaan yang dirayakan seluruh dunia, apapun aliran kekristenannya, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang menarik, apa istimewanya sampai kita merayakan Yesus naik ke sorga? Apa istimewanya? Nah, di kesempatan hari ini saya mau share bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 3 arti penting, 3 makna penting dari mengapa kita merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Dengan cepat saja Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang pertama, seperti yang dicatat dalam Alkitab, yang pertama, kenapa perayaan kita merayakan kenaikan Yesus ke sorga? Yang pertama adalah bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga menjadi peristiwa di mana Tuhan menyatakan sendiri dia naik ke sorga dalam Yohanes 14 ayat 2-4 untuk menyediakan tempat di sorga bagi kita. Jadi yang pertama, mengapa Yesus naik ke sorga? Kenapa ini penting kita rayakan bersama-sama? Yang pertama adalah Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Nah, saya mau bacakan kepada saudara Yohanes pasal 14, 2-4. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ini dia, untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah bukti janji Tuhan kepada kita bahwa kehidupan keimanan kita di muka bumi ini itu ada ujungnya, saudara. Ada endingnya. Endingnya di mana, saudara? Surga yang kekal, saudara. Dan saudara, ini adalah kabar sukacita bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Yesus naik ke sorga, kita tahu ada coupling yang tersedia bagi kita di sorga. Jadi hari ini ketika kita merayakan kenaikan ke sorga, kita bisa memiliki sebuah keyakinan. Yes, saya punya tempat di sorga. Nama saudara, nama saya, nama kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, nama kita tercatat sebagai pemilik coupling sorga. Haleluya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-6, tadi kita akan bacakan ayat 2-4. Nah, ayat yang ke-6-nya ada sebuah ayat yang terkenal sekali saudara-saudara. Dikatakan di situ, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Nah, ini kaitannya ketika Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang keempat, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi Yesus berasal dari sorga,
Dia datang ke dunia ini memberikan jalan bagi kita dan dia naik ke sorga untuk menunjukkan kepada kita jalan menuju sorga itu. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, memang ada banyak jalan menuju Roma, tapi hanya ada satu jalan menuju sorga. Yesus berkatalah, aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan hari ini, berbahagialah saudara yang percaya kepada Yesus, bahwa hari ini kita yakin seyakin-yakinnya bahwa ada jalan itu bagi kita. Kita tahu jalan itu. Kita tahu kemana kita akan pergi. Yaitu tinggal bersama-sama dengan dia di sorga yang kekal. Bahagia kekal selama-lamanya. Haleluya. Ini kepastian kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita punya jalan. Jadi apapun pergumulan saudara, tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percaya kita ada jalan. Kita pasti ada jalan keluar. Itu sebabnya dalam kamus orang Kristen tidak ada jalan buntu. Tidak ada jalan mentok. Nggak ada saudara. Karena Yesus itu jalan. Haleluya. Tidak hanya jalan ke surga Tuhan siapkan bagi kita. Tapi jalan juga di bumi ini kita bisa lewati. Haleluya. Itu sebabnya seterjal apapun gunung surdaki, securam apapun lembah, seluas apapun samudra yang kita seberangi, selama kita ada Yesus dalam diri kita, kita pasti ada jalan. Kita pasti bisa melewatinya. Bahkan kita berkata, kita memiliki kehidupan. Tidak hanya kehidupan di sini saja, tapi kehidupan yang kekal. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Kita dipastikan bahwa ada tempat bagi kita di sorga. Yes. Yang kedua yang saya pelajari, mengapa Yesus naik ke sorga adalah Tuhan menjanjikan, memberikan, mengirimkan, mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Itu yang dicatat Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Janji pencurahan Roh Kudus bagi yang percaya. Itu sebabnya kenapa Yesus datang? Kenapa Yesus terangkat ke sorga? Sebab dia akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menyertai kita. Haleluya. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi Tuhan sedang menjelaskan kepada para murid, hey, akan lebih baik bagiku daripada saya bersama dengan kamu selama-lamanya di bumi ini. Karena misinya sudah selesai, itu sudah di bumi ini. Nah, akan lebih baik bagiku dan bagi kamu, aku pergi. Maksudnya Yesus terangkat ke sorga. Mengapa? Lebih baik. Kenapa Yesus terangkat ke sorga lebih baik? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus pergi, maka Roh Kudus turun atas kita. Haleluya. Jadi ini sebuah dua sisi mata uang, saudara. Yesus pergi, maka saat yang bersamaan Roh Kudus turun atas kita. Ini luar biasa, saudara. Kalau Yesus tidak terangkat ke sorga, maka Roh Kudus tidak diberikan kepada kita. Jadi berbahagialah kita, saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita merayakan Yesus naik ke sorga. Saat yang bersamaan kita tahu Rohnya yang maha dahsyat itu telah diberikan. Diam di dalam kita. Ini keren, saudara. Roh Kudus itu roh yang seperti apa? Yohanes 16 ayat 13. Masih dalam satu konteks yang sama. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 tadi. Ini ayat 13-nya. Tetapi apabila ia datang, maksudnya Roh Kudus ini datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini kabar baik bagi kita. 2000 tahun yang lalu, Yesus secara fisik, secara daging, Allah yang maha dahsyat itu, secara daging datang ke Yerusalem, datang ke Bethlehem, di kandang sebuah yang hina, hidup bersama-sama dalam sejarah manusia, secara fisik waktu itu. Dia bersama-sama dengan muridnya, dan ketika misinya selesai dalam rangka menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa sehingga kita beroleh pengampunan, kita punya akses jalan menuju Bapa, saudara. Dan Tuhan tidak bekerja sampai di situ saja. Dia tidak membiarkan kita yatim piatu, membiarkan kita sendirian menjalani kehidupan kita di bumi ini, saudara.
Dia terangkat ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Yesus itu adalah Allah yang secara fisik 100% ilahi, berdiam di tengah-tengah manusia. Nah, Roh Kudus ini adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam kita. Roh ini adalah roh yang tanpa batas, yang tidak dibatasi oleh fisik saja, saudara. Dan Roh Allah ini berdiam dalam diri kita, semua yang percaya. Haleluya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat itu, dia tinggal di dalam kita. Ini keren, ini luar biasa. Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam diri kita adalah roh yang lebih besar daripada roh apapun juga di muka bumi ini. Nah, ini kabar baik luar biasa. Ketika kita merayakan kenaikan Tuhan, kita kembali diingatkan, hei, Anda tidak sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Sebab Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dan kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, Alkitab berkata, Roh Kudus inilah yang akan menuntun kita dalam segala kebenaran, yang memampukan kita berjalan. Inilah kegenapan janji Tuhan yang berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Inilah penggenapan dari Immanuel itu, saudara. Dia beserta dengan kita. Dia duel, dia tinggal, dia manunggal, dia menjadi satu dengan kita. Wow, Allah yang maha kuasa, maha tak terbatas itu, duel, dia tinggal dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, apapun yang terjadi di muka bumi ini, sebesar serumit apapun, kalau Tuhan yang maha itu ada dalam kehidupan kita, kita nggak perlu takut. Bahkan kita dituntut untuk hidup bagaimana hidup benar. Maka Roh Kudus itu memberikan kita hikmat bagaimana kita harus menyikapi, menghadapi keruwetan hidup ini. Jadi berbahagia saudara, ketika saudara percaya kepada Yesus, Roh Kudus telah dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan izinkan Roh Kudus itu menuntun saudara hari-hari ini. Menuntun kita, memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan yang maha dahsyat itu memampukan kita yang lemah ini. Kita sepakat bersama-sama. Bukan kuat, bukan gagahku, tapi oleh karena Rohku, kata Tuhan. Haleluya. Kita terbatas, pikiran kita terbatas, tapi Roh Tuhan tak terbatas. Itu yang membuat kita perkasa menjalani hari-hari kita. Jadi yang pertama, apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus? Kita tahu ada kepastian, ada tempat di sorga yang tersedia atas nama kita dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sorga jadi kepastian bagi kita. Itu makna kenaikan Tuhan yang pertama. Yang kedua, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah kita tahu pasti dengan Yesus naik ke sorga, Tuhan telah memberikan Roh Kudusnya bagi kita. Sehingga kita dimampukan, kita tidak sendiri menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Dan yang ketiga, yang terakhir yang saya pelajari, apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus? Yang ketiga adalah, perhatikan, yang ketiga ini dia. Janji kedatangan yang kedua kali. Kenapa Yesus terangkat ke sorga? Sebab dia akan kembali lagi ke sini, ke bumi ini. Secara fisik menjemput kita. Ini keren. Kisah para Rasul ayat 1 ayat 11. Kisah 1 ayat 11. Katakan begini. Dan berkata kepada mereka. Jadi malaikat-malaikat berkata kepada para murid-murid yang menyaksikan Yesus terangkat ke sorga waktu itu. Ini kata para malaikat. Hai orang-orang Galilea. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga. Perhatikan ini. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, perhatikan, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ayat ini dengan clear, dengan jelas memberitahukan kepada kita, sebagaimana Yesus terangkat ke sorga, maka nanti dia akan datang kembali seperti itu. Secara fisik di muka bumi ini. Ini yang kita sebut dengan kedatangan Yesus yang kedua kali dalam wujud manusia. Secara fisik dalam tubuh kemuliaan. Nah, saudara dikasih Tuhan ini luar biasa. Inilah yang kita nanti-nantikan. Haleluya. Dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, lihat,
Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Tuhan Yesus akan kembali sebagaimana Yesus naik ke sorga dalam tubuh kemuliaan, dalam fisik yang mata manusia bisa melihat, saudara. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama, secara fisik. Nampak jelas yang akan disaksikan oleh seluruh dunia. Seluruh dunia akan melihat. Yesus datang di atas awan-awan. Nanti dia akan datang. Yang kedua kali. Yang pertama dia datang sebagai bayi mungil di kandang yang hina di Bethlehem. Membawa kabar sukacita sebagai bukti kasih Tuhan kepada kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita secure, kita aman, kita pasti memiliki sorga itu dalam nama Yesus. Dan yang kedua kali dia datang bukan sebagai bayi lagi, saudara. Tapi dia datang sebagai raja di atas segala raja. Yang menjemput kita saleh-salehnya. Wow, haleluya. Yesus datang akan menjemput saudara dan saya. Dunia ini bukan tempat terakhir kita. Dunia ini adalah persiapan bagi kita untuk kita hidup kekal bersama-sama di sorga yang kekal. Hari ini, kalau kau percaya kepada Yesus, berbahagialah saudara. Ada kepastian bagi kita. Kalau hari ini engkau belum pernah menerima Yesus, kalau hari ini engkau belum pernah menerima Yesus, mengundang Yesus masuk dalam hatimu, undanglah dia masuk di hatimu hari ini. Sederhana sekali. Engkau hanya berkata, Tuhan Yesus, tinggallah dalam hatiku sebagai Tuhan dan Raja. Aku percaya engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, seketika itu juga engkau tercatat menjadi pemilik dari sorga. Haleluya. Haleluya. Dan inilah menjadi kerinduan kita bersama-sama. One day, suatu saat nanti, dia akan datang menjemput kita. Sama seperti dia naik ke sorga. Sama. Saat yang sama, dia turun menjemput kita. Dan kita akan bahagia kekal di sorga kekal selama-lamanya. Saya mau berdoa bagi semua saudara hari ini. Di perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini. Mari kita bersuka cita. Sebab kita percaya nama kita tercatat sebagai warga sorga. Dan Tuhan sedang menyiapkan tempat bagi kita di sorga sana. Ada tempat buat saudara. Nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan. Ada tempat buat saudara. Yang kedua, kita tahu Yesus naik ke sorga. Tuhan mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Haleluya. Yang ketiga, Yesus naik ke sorga. Sebagai peringatan bagi kita hari ini, dia juga akan datang dengan cara yang sama. Haleluya, haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami merayakan kenaikan-Mu ke sorga. Kami merayakan ini dengan sebuah pengharapan, dengan sebuah iman. Kami merayakan dengan penuh sorak-sorai, dengan sukacita. Karena kami tahu nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Nama kami tercatat sebagai warga sorga. Dan kami tahu selama kami ada di bumi ini, kami tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai kami. Aku berdoa bagi semua umat-Mu hari ini. Biar Tuhan akan memegang tangan umat-Mu. Tuhan yang menyertai mereka, menuntun langkah-langkah mereka dalam nama Yesus. Dan biarlah kami terus menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dengan menjaga hidup kami bersih. Sesuai dengan firman-Mu. Sehingga kami Engkau dapati setia sampai akhir. Dan kami akan dijemput oleh Engkau. Dan bahagia kekal di sorga kekal. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami merayakan kepastian kehidupan kami dalam Engkau. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan luar biasa. Selamat merayakan kenaikan Tuhan. Selamat merayakan penyertaan Tuhan. Selamat merayakan kepastian hidup kekal bagi kita yang percaya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.